bagaimana AI itu mampu merasakan, itu masih perlu dipertanyakan. Bagaimana AI mampu memiliki makna, mampu memiliki tujuan, mampu memiliki hidup, mampu memiliki keakuan gitu kan. Nah, itu yang sangat sulit untuk ditembus. Halo teman-teman semua, kembali lagi bertemu dengan saya Lubis Bandi di channel Quasiferum, channel yang saya dedikasikan untuk jurnal perjalanan saya mencari kebenaran. Setelah sebelumnya kita pernah membahas 2 kali dalam video sebelumnya mengenai AI, baik itu perjalanan saya mempelajari AI atau AI kita tinjau dari bagaimana mereka sebenarnya diberikan kecerdasan. Kali ini kita mencoba membahas mengenai sejarah perkembangan AI. Mulai dari yang pertama. Jadi yang pertama itu AI sebelum ilmu formal. Jadi ilmu formal itu adalah sains yang bukan ilmu alam dan bukan ilmu sosial. Itu science tools untuk memahami sains lainnya. Salah satunya itu adalah matematika dan komputer. Sebelum formal science ini, AI itu sebenarnya sudah dibayangkan oleh manusia-manusia sebelumnya. Salah satu contohnya adalah Golem dalam peradaban Yahudi dan automata dalam peradaban Yunani kuno. Jadi dua entitas ini adalah patung yang dipikirkan oleh mereka dianggap memiliki kecerdasan. Nah, berikutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan tentang filsafat rasionalisme. Filsafat rasionalisme ini membentuk bahwa pemikiran sebenarnya itu adalah aturan yang bisa disimbolkan, dibakukan, bukan hasil sihir. Dan berikutnya adalah perkembangan sains mengenai logika matematik. Yang paling terkenal adalah logika Aristoteles, jika maka. Jadi pengambilan kesimpulan dengan jika maka yang dikembangkan oleh Aristoteles ini adalah salah satu dasar dari adanya artificial intelligence sebelum adanya ilmu formal yang dikembangkan oleh peradaban barat. Jadi apa yang sebenarnya tercapai di sini, peradaban manusia itu sudah berpikir mengenai adanya entitas yang mampu memiliki kecerdasan di luar manusia. Berikutnya, sayangnya implementasinya itu belum jauh karena ya keterbatasan alat gitu kan, belum adanya komputer, belum adanya matematika formal dan sebagainya. Nah, hingga masuk ke tahun 1930-an. Nah, pada tahun ini atau sebelumnya ya, tahun-tahun sebelumnya itu AI sudah mulai diformulasikan sebagai rumusan matematik. Nah, yang pertama adalah logika Boolean. Logika Boolean itu adalah logika yang menyatakan bahwa satu kebenaran itu bisa dinyatakan dengan sebuah persamaan di sisi kiri dan kebenaran di sisi kanan. Jadi nilai kebenarannya itu benar atau tidak, itu true atau false. Salah satu contohnya adalah jika A dan B, terus dan A adalah benar, B adalah salah, makanya ini kesimpulannya, dia itu adalah salah. Dan banyak kasus lainnya, A atau B, atau A atau B dan B gitu, seperti itulah. Nah, itu adalah formulasi matematika sebagai ilmu formal memahami logika berpikir manusia. Nah, yang dicapai dari sini adalah proses awal manusia menyederhanakan logika pikiran sebagai simbol-simbol. Jadi matematik membuat kita mulai memahami bahwa sebenarnya pola pikir manusia itu bisa dipahami sebagai simbol. Nah, di sini yang belum dicapai adalah bagaimana membuat alat yang bisa memahami simbol-simbol itu dan membuat alat itu bisa dilatih untuk memahami simbol-simbol tersebut.
sampai akhirnya muncul step berikutnya, yaitu pengembangan AI sebagai alat komputasi ideal pertama. Jadi alat komputasi ideal yang pertama itu adalah mesin Turing, gitu kan. Ini di computer science itu sudah banyak dibahas bahwa mesin ideal komputasi yang pertama kali. Nah, mesin Turing ini konsep universal sebagai problem solver. Teorinya bisa teman-teman cari ya kan. Tapi intinya adalah manusia itu sudah mampu membuat alat yang dimana secara teoretik alat itu mampu menerima logika dari manusia dan mampu menjalankan algoritmanya itu ketika ada input, ada output. Nah, input-output itu dua informasi yang berbeda. Nah, perkembangan berikutnya adalah munculnya mesin komputasi pertama sebagai bentuk implementasi dari mesin Turing. Nah, ini terkenal ya dari decryption, enkripsi balik dari mesin Enigma. Ini terjadi di Perang Dunia Kedua oleh Alan Turing, adalah mesin Bombe. Itu mesin untuk enkripsi balik dari mesin Enigma yang dimiliki oleh Nazi. Jadi Nazi itu mengirimkan setiap strategi perangnya itu dalam surat yang transkripsi, dan itu bisa dienkripsi balik. Nah, waktu itu Inggris itu menciptakan mesin Bombe. Ini dimana mesin itu mengenkripsi balik dari hasil enkripsi mesin Enigma. Nah, ini adalah bisa dikatakan ini adalah artificial intelligence pertama. Walaupun bentuknya itu masih belum bisa artificial intelligence yang machine learning ya. Nah, berikutnya perjalanan sejarah perkembangan AI itu masuk ke istilah formal artificial intelligence pertama kali muncul. Nah, ini pertama kali muncul itu di tahun 1956 yang dicetuskan oleh John McCarthy dalam Dartmouth Workshop ya. Jadi di situ adalah perkumpulan ahli-ahli computer science yang mereka tujuannya adalah merangkum sebenarnya kecerdasan itu yang bisa dibuat itu seperti apa. Tujuan idealnya mereka ingin membuat mesin yang kecerdasannya setara dengan manusia. Apa yang dicapai pada saat ini, pada saat masa itu adalah sebuah kesepakatan tujuan bersama untuk mencapai kecerdasan mesin, di mana mesin itu mampu secerdas manusia. Nah, yang belum terrealisasi waktu itu karena kompleksitas otak dan mesin yang hardware yang belum mumpuni. Padahal waktu itu mereka itu sudah sangat percaya diri. Nah, namun mereka baru bisa melakukan sebuah janji-janji sampai para investor itu mau mendanai, termasuk negara ya, waktu itu US, universitas-universitas juga mendanai sampai tahun 1970-an. Nah, pada tahun 1970-an ini orang-orang sudah mulai menyerah tentang artificial intelligence. Walaupun John McCarthy ini beliau itu sudah sampai membuat bahasa pemrograman yang khusus untuk functional programming ya, yang ditujukan untuk bahasa sebagai waktu itu di bahasa yang digunakan untuk pembuatan artificial intelligence, LISP, keluarga LISP itu. Nah, hingga akhirnya tahun 1970-an mereka merasa bahwa kita belum mampu membuat kecerdasan buatan yang setara dengan manusia. Nah, pada tahun itu disebut sebagai AI winter, di mana para ahli mereka skeptis, tidak percaya bahwa mereka ragu mereka mampu membuat artificial intelligence. Hingga akhirnya mereka berbalik arah ya kan. Berbalik arahnya itu mereka mulai membuat untuk mesin yang sharing system gitu kan. Sharing system yang akhirnya berubah menjadi server atau cloud yang sekarang itu dasar-dasarnya itu dari para pendiri AI ini. Terus berikutnya adalah operating system OS ya, yang sekarang itu udah mulai banyak lagi OS
non proprietary yang open source. Nah, itu termasuk salah satu sebab dari gagalnya artificial intelligence. Jadi mereka itu berpikir bahwa tanpa adanya OS yang mumpuni itu artificial intelligence tidak akan bisa dibentuk. Nah, akhirnya dari tahun 1970 sampai 1990-an ini disebut sebagai AI winter. Orang-orang sudah tidak mengejar sama sekali AI, tapi mereka lebih mengejar ke bagaimana komputer itu menjadi program, di mana komputer itu memiliki sebagian perintah yang diinginkan untuk mengeksekusi, sehingga mereka berlomba-lomba membuat aplikasi di mana user bisa berinteraksi dengan mesin dengan mudah. Nah, begitu juga pada tahun 1990-an mulai muncul lomba-lomba untuk menciptakan bahasa-bahasa yang memudahkan manusia memprogram mesin. Nah, pada tahun setelahnya itu mulai lagi hangat-hangatnya artificial intelligence dibahas di dunia computer science ini. Nah, masa ini disebut masa kebangkitan AI. Nah, awal ciri apa yang mereka dapatkan pada masa ini adalah peralihan dari kemampuan komputer untuk hanya diprogram menjadi mulai belajar, walaupun masih sangat sederhana. Itu contohnya adalah mulai adanya decision tree, terus naive Bayes, SVM. Nah, di sini pada masa ini mesin sudah mulai bisa belajar walaupun sangat sedikit, belajarnya cuman iya tidak kayak gitu, seperti itu. Nah, seperti di decision tree, apakah iya atau tidak gitu kan. Apakah ini mereka itu misal keputusan apakah hari ini memakai baju apa, apakah hari ini pergi ke kantor, tidak, bajunya casual. Lalu atasannya apakah hari ini perasaannya tidak enak, seperti itulah. Nah, itu AI sudah bisa melakukan itu, dan itu termasuknya belajar tapi tingkatnya rendah. Nah, fitur-fiturnya masih buatan manusia, sebagian banyak masih buatan manusia, tapi sudah mulai ada manusia berusaha membuat mesin itu untuk belajar. Nah, sangat jauh, apa yang belum tercapai itu sangat banyak, pemahaman konteks, bagaimana mereka melakukan mesin itu melakukan abstraksi, itu belum dicapai hingga tahun 2000, sekitar 2010-an sampai 2014-an itu mulai adanya Gemma Deep Learning. Nah, Gemma Deep Learning ini dipicu oleh adanya data yang sangat banyak. Jadi mulai dari tahun 90-an sampai 2000-an itu kan booming internet. Nah, walaupun waktu itu ada krisis.com ya kan, bubble.com tahun 2000-an, tapi kan waktu itu internet itu sudah sangat booming, banyak data berserakan di mana-mana gitu kan, di server manapun diakses sangat mudah. Nah, data yang sangat banyak. Setelah itu komputer itu sudah memiliki basis data pemrosesan yang cukup tinggi gitu kan, prosesor itu sudah gigahertz itu kan proses per detiknya, artinya mereka bisa memproses data gigabyte per detiknya gitu. Terus RAM juga sebesar itu, dan yang paling penting adalah murahnya GPU. Waktu itu Vega Acard itu tahun 2010-an atau 2011-an lah, itu untuk mendapatkan VGA card 1 atau 2 giga sampai 4 giga itu sangat mudah. Nah, itu menjadi titik awal perkembangan AI. Nah, di masa ini itu sudah mulai muncul seperti mesin pembelajaran, model-model pembelajaran, arsitek pembelajaran seperti ImageNet, CNN yang convolutional neural network. Jadi bagaimana mesin belajar yang mereka para ahli klaim seperti belajarnya manusia di neural networknya manusia, walaupun enggak. Tapi mereka itu intinya sudah mulai belajar berlapis-lapis. Dari satu lapisan mereka mulai membentuk ke lapisan berikutnya gitu kan. Nah, juga mulai ada speech recognition pada masa-masa itu. Nah, pada masa deep learning awal ini yang dicapai itu sudah sangat banyak. Jadi mesin sudah mulai bisa berpikir untuk mengambil keputusan gitu kan, reasoning. Terus transfer learning-nya juga sudah kuat, mereka sudah bisa belajar dari data yang dimasukkan oleh manusia itu kan. Nah, walaupun gitu kan modelnya masih
task spesifik sangat khusus pada satu task tertentu sangat khusus, dan tidak memiliki word model yang lebih comprehend. Jadi word modelnya itu masih sangat sederhana. Nah, berikutnya adalah masa boomingnya LLM, large learning machine. Nah, di LLM ini, atau kita menyebutnya generative AI, pertama kali ada itu tahun 2017-an sampai 2019-an. Nah, ini awal-awalnya OpenAI beroperasi, dan awal-awal GPT ada, dan BERT, dan Transformer atau lainnya yang text to text gitu kan. Yang waktu itu orang-orang seperti saya yang mencoba pertama kali itu merasa kayak biasa aja gitu. Karena teksnya ya nggak ngefeel, masih nggak konsisten gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau orang yang memperhatikan AI, mereka akan mulai paham bahwa AI itu sudah cukup jauh. Karena AI sudah mulai mampu membalas manusia sesuai literasi gitu. Secara bahasa mereka sudah membalas dengan benar gitu kan. Terus dan mereka bisa transfer pekerjaan lintas NLP. Nah, walaupun outputnya masih kaku, belum ada personality dan sebagainya, tapi model ini mulai matang lagi pada waktu era COVID. Nah, era COVID ini AI itu mulai dikebut oleh perusahaan-perusahaan besar, dan banyak perusahaan mulai berlomba-lomba membuat AI-nya masing-masing, hingga AI itu sudah seperti bagian dari kehidupan banyak orang, termasuk terutama para programmer yang waktu itu mereka awalnya tahun 2019-an 2020-an masih menggunakan Stack Overflow untuk mencari solusi, tapi di tahun 2022, 2023, 2024 itu mereka lebih banyak meminta pertolongan ChatGPT. Jadi bertanya ke ChatGPT itu jauh lebih mudah daripada bertanya ke Google ataupun Stack Overflow. Walaupun jawabannya masih banyak absurdnya ya, masih banyak salah, masih banyak absurd, masih banyak error, tapi sudah cukup membantu untuk membuka paradigma. Nah, AI yang pada saat masa ini itu sudah mencapai tahap di mana mereka seperti memiliki personality dan menjawab seperti dialog antar manusia gitu kan. Nah, mereka juga sudah menunjukkan bahwa mereka memiliki sifat tertentu. Bahkan beberapa provider AI itu mereka membuat beberapa model personality. Misalnya, oh ini lebih kaku, ini lebih formal, ini lebih santai, ini lebih nge-slang, seperti itu. Nah, itu yang sudah dicapai. Jadi seakan-akan AI itu sudah menjadi bagian alat bantu manusia berpikir dan mengambil keputusan. Tapi yang belum dicapai, kan awalnya itu tujuan AI itu adalah sebuah mesin yang kecerdasannya seperti manusia. Nah, tapi di sini orang mulai berpikir bahwa ada beberapa kubu yang menyatakan bahwa sebentar lagi AI memiliki kesadaran, tapi nyatanya pada masa itu masih belum sadar. Nah, dan AI itu masih belum memiliki motivasi intrinsik, tujuan intrinsik, niat intrinsik itu belum ada, dan mereka belum memahami dunia secara penuh. Artinya mereka itu tidak memiliki pemahaman konteks dunia secara nyata. Dan banyak sekali yang belum AI capai, seperti memiliki makna, memiliki kesadaran, memiliki true sense of self, terus memiliki ketakutan, ego. Nah, itu belum dicapai oleh artificial intelligence pada masa itu. Model itu hanya sebagai bentuk statistik, kumpulan data dan pola-pola yang begitu banyak dan sangat detail, sehingga manusia mendapatkan hasil yang mereka inginkan dengan sentuhan seperti berdialog dengan manusia. Nah, berikutnya pada tahun 2024-2025, AI itu sudah lebih baik lagi. Artinya model mereka sudah makin besar, tapi model mereka masih tetap dari deep learning, itu yang neural network itu ya, walaupun di depannya itu berbeda-beda, itu ada yang C, ada yang dan sebagainya lah, ada yang di model-model
deep learning itu, tapi struktur learning mereka masih sama. Mereka belajar layer by layer dan mereka tidak benar-benar meniru bagaimana kecerdasan manusia. Intinya mereka mulai memberi jawaban yang lebih akurat karena data yang diberikan lebih banyak. Nah, itu perkembangan AI sampai hari ini. Lalu dari tahun 2006 ini ke depan, sebenarnya apa sih yang akan terjadi itu? Apa yang akan dikejar oleh para pengembang AI ini? Itu yang pertama adalah milestone pertama itu adalah batu loncatan pertama adalah agentic AI. Beberapa provider sudah memberikan ini di dunia pemrograman. Jadi di mana AI itu diberi kekuasaan otonom untuk melakukan satu tindakan. Artinya AI itu diberikan kekuasaan, authority untuk melakukan sebuah tindakan yang mengubah keadaan di dunia nyata. Contohnya AI diberi kemampuan untuk mengubah codingan yang dimana codingan itu bisa dideploy menjadi web server, bisa mengubah data di database. Nah, itu adalah agentic AI, artificial intelligence yang sebagai agent. Artinya dia sudah asistennya manusia yang bukan cuma asisten berpikir tapi asisten bertindak. Nah, apa contohnya gitu kan? Ada tool-tool yang digunakan gitu kan. Jadi AI itu mereka bisa menggunakan terminal misal atau menggunakan program-program misal seperti Node.js dan sebagainya gitu untuk mendevelop web server. Nah, mereka juga sudah mulai memiliki rencana dan memori. Jadi kalau yang sebelumnya generative AI biasanya itu kita menjadi prompt warrior yang dimana kita memberikan konteks yang sangat panjang gitu kan agar AI itu memahami keinginan kita. Nah, nanti agentic AI itu mereka sudah diberi memori yang dipoles terus menerus oleh orangnya, oleh si usernya, sehingga nanti itu bisa jadi ChatGPT yang saya gunakan walaupun versinya sama dengan Anda, misal versi 6 nanti versi 6, tapi karena dia sudah agentic AI dan dia memiliki memori yang tertanam gitu. Jadi memori itu sebagai bahan loop dari proses pemikiran dia. Nantinya agentic AI yang dari ChatGPT saya dengan agentic AI yang di chip ChatGPT Anda itu sudah sangat berbeda karena data memori yang disimpan pun berbeda gitu kan. Walaupun proyeknya sama-sama nih, misal sama-sama membuat novel, proyeknya sama-sama membuat novel, tapi karena agentic AI saya itu disetting dengan memori yang sudah saya buat sehingga mereka memiliki deep memori tentang karakter, terus latar dunia, latar waktu, latar keadaan dan sebagainya dari setiap karakternya, bahkan setiap tempatnya ataupun equipment yang digunakan. Akhirnya AI itu sudah mampu untuk memberikan narasi, misal narasi terus paragraf-paragraf sehingga mereka memiliki scene-scene, dialog-dialog atau aksi-aksi yang terwujud dalam bentuk novel. Itu yang sangat berbeda dari yang dimiliki oleh Anda. Padahal model dasar AI-nya sama. Nah, itu agentic AI yang termasuk di dalamnya juga multi-step otonomi. Jadi kebebasan dari AI ini untuk mengubah karakter. Misal karakter yang dari novel tadi, contohnya novel. Karakternya itu bisa diubah. Sifatnya yang tadinya sebelum aksi sekian, sebelum aksi sekian, chapter sekian, karakter ini bersifat seperti ini. Pada saat chapter sekian, karakter ini sudah berubah sifatnya. Misal karena terjadi sesuatu drama yang itu membuat psikologinya tergoncang lalu berubah. Nah, seperti itu. Jadi si AI sudah bisa mengubah karakter itu. Nah, itu nanti agentic AI. Itu contohnya novel. Pada pemrograman ya AI ini sudah bisa akan sudah bisa melakukan perubahan pada misal web, tombolnya yang tadinya secara UX, oh ini tombolnya nggak menarik. Mereka sudah bebas mengubah tombol itu sehingga tombol itu menjadi lebih menarik. Misal inputannya adalah data yang diberikan dari histori kunjungan user. Nah, seperti itu contohnya. Nah, jadi nanti itu agentic AI kita cukup memberikan mereka
direksi awal gitu, lalu mereka menjadi otonomi yang semi otonom sih, nggak full otonom, karena akan ada tetap prom-prom yang diminta ke kita, misal apakah ini sudah layak di deploy atau sudah layak naik source code, dan misal kayak key tertentu yang ada di .env yang wajib kita keep, ya itu tidak boleh diketahui oleh AI. Nah, lalu apa yang waktu itu mungkin pada saat setelah ini, apa yang belum didapat dari masa agentic AI versi awal itu adalah fully agentic. Jadi agent sejati, itu artinya agent ini itu adalah agent yang benar-benar steward up di dalamnya kita, itu belum. Jadi kita belum mendapatkan agent yang fully otonom, yang dia itu memiliki kemampuan untuk menentukan arah sesuai dengan direksi kita. Walaupun kita cuma ngasih direksi satu kali, dia sudah bisa menentukan arah harusnya kemana, itu belum. Nah, setelah itu para developer kemungkinan ya, ini prediksi saya, kemungkinan akan menuju arah ke multimodal. Nah, ini sebenarnya udah terjadi ya. Jadi seperti AI di ChatGPT, dia itu sudah menghasilkan teks, terus menghasilkan video, gambar gitu kan. Nah, mungkin nanti multimodalnya di yang akan datang itu mereka memiliki sensor juga, misal sensor visi gitu kan, mereka bisa melihat, sensor auditori, mereka bisa mendengar, sensor perasa, misal mereka nanti memiliki mampu merasakan, nah seperti itu, kontur-kontur. Nah, itu di AI multimodal. Jadi mereka akan ada model-model yang disambung bersamaan menjadi satu kesatuan kecerdasan. Nah, itu yang saya pikirkan akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, berikutnya AI di masa depan itu adalah AI on device. Jadi tadi itu perkembangan yang menjadi lebih beratnya, sedangkan pendekatan ke lebih customer centric itu adalah AI on device. AI on device itu seperti aplikasi yang akan tertempel di HP kita. Jadi di mana kita itu bisa mengakses dengan sangat cepat AI sesuai kebutuhan kita. Misal kita butuh nih tanya cepat, kita bisa ke ChatGPT, tapi itu sangat cepat gitu loh, dari aplikasi langsung ke servernya. Misal bikinin gue gambar ini dong buat presentasi, misal bikinin gue presentasi ini dong, langsung keluar presentasinya, tinggal kita masukin ke display proyektor, beres. Nah, seperti itu mungkin itu yang akan datang. Jadi AI on device, ya, misal HP, misal smartwatch, atau bahkan smart glass atau kayak gitu. Seperti itu mungkin AI on device akan semakin banyak, dan terutama ya yang jelas di desktop ataupun laptop, jelas AI on device itu, aplikasi itu akan dikejar gitu kan. Jadi sementara ini kan kita masih mengakses AI itu melalui web server ya, web browser. Berikutnya AI yang di masa akan datang adalah long term and big memory, big data. Jadi nanti AI itu akan menyimpan data-data konfigurasi yang lebih banyak, ya kan. Jadi lebih tahan lama, dan itu terutama Google itu mungkin mereka kan sudah jelas mereka itu menjual servis mereka itu adalah servis cloud storage ya, kayak misal 300.000 dapat 2 tera kayak gitu, 300.000 setahun atau sebulan, ya itulah, antara setahun atau sebulan gitu kan. Sebulan 300.000 dapat 2 tera, dan 2 tera ini bisa jadi nanti isinya adalah data-data konfigurasi AI, di mana AI itu akan semakin personalized, jadi satu user dengan user lain akan sangat berbeda. Nah, itu menjadi long term memorinya si AI untuk di-recall, menjadi bahan loop mereka dalam mengambil keputusan. Dan AI berikutnya itu yang paling mungkin adalah AI yang mereka lebih melihat word model sebagai bentuk yang lebih comprehend. Nah, seperti itu. Jadi mereka akan lebih up to date. Jadi bagaimana membuat AI yang dia itu selalu up to date setiap saat. Artinya
AI itu akan selalu memperbaiki kecerdasannya, kemampuan memperbaiki uh, hasil analisisnya sesuai dengan data terakhir gitu. Jadi kayak misal AI untuk para ilmuwan tuh, mereka akan update terus nih jurnal-jurnal yang ada. Nah, jurnal-jurnal yang ada diupdate, diserap, lalu mereka jadikan summary. Nah, usernya itu cuman ngelihat perkembangan, misal perkembangan ini mana nih yang lebih 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 trendy untuk kita riset gitu kan. Lalu mereka berlomba-lomba dengan riset yang sama di tempat lain. Nah, itu world model ini sangat penting gitu loh. Kayak misal sekarang tentang aplikasi-aplikasi yang digunakan di pemrograman. Contohnya versi dari aplikasi, misal versi Node.js itu kan kadang model model AI itu mereka tidak up to date dengan model-model software terbaru, misal itu. Nah, nanti itu mereka akan lebih update. Nah, bagaimana caranya? Ya, itu yang sedang dipikirkan. Karena apa? Karena model terbaru dari world model, jadi gambaran dunia yang terbaru itu biasanya kan cenderung lebih tidak secara epistemologis itu lebih sulit untuk dikonfirmasi gitu loh. Karena berita terbaru kayak misal kemarin Trump penyerangan ke Venezuela gitu, itu kan benar-benar berita terbaru. Nah, seperti itu. AI itu lebih sulit untuk mengonfirmasi, terutama di jam-jam pertama. Misal jam-jam pertama penyerangan, mungkin beberapa AI nggak akan tahu gitu tanpa mereka searching di web. Nah, searching di web pun mereka harus konfirmasi kebenarannya. Itu contohnya. Nah, semua ini itu tujuannya itu adalah sebagai AI, sebagai partner dari manusia untuk berpikir, mengambil keputusan secara kognitif dan lain-lain gitu kan, dan menjadi partner untuk menciptakan karya itu, cooperation AI dan manusia. Jadi itu adalah yang akan tercapai, yang mungkin akan tercapai, dan yang mungkin tidak tercapai adalah masih sama, kesadaran, terutama kesadaran secara biologis ya. Jadi bukan kesadaran secara biologisnya, tapi kesadaran setara manusia secara biologis. Jadi bagaimana AI itu mampu merasakan, itu masih perlu dipertanyakan. Bagaimana AI mampu memiliki makna, mampu memiliki tujuan, mampu memiliki hidup, mampu memiliki keakuan gitu kan. Nah, itu yang sangat sulit untuk ditembus. Nah, berikutnya step sebelum terakhir itu yang paling biasanya menjadi utopia dari banyak manusia itu adalah AI yang di-embed kepada robot humanoid. Nah, jadi mungkin ini AI jenis AI yang paling mahal ya, karena mahalnya itu robotnya gitu kan. Robot humanoidnya akan mahal gitu, terutama para cowok-cowok yang pengen waifu, waifu ideal. Itu robot yang silikon karbon atau dan sebagainya, yang kulitnya udah seperti kulit manusia, rambutnya seperti rambut manusia. Nah, ini seperti ya bayangan-bayangan di Terminator atau cerita-cerita science fiction yang sebelumnya itu kan. Nah, intinya adalah bagaimana mengembed AI yang memiliki personality hampir seperti manusia, yang memiliki personality tapi fake ya kan, fake personality, karena mereka sebenarnya tidak akan memiliki kepribadian gitu secara sejatinya. Nah, jadi tujuannya adalah manusia memiliki teman yang berwujud seperti manusia, yang memiliki kemampuan gerak, kemampuan motorik yang hampir sama dengan manusia, dan bisa diajak ngobrol, bisa diajak pergi membantu pekerjaan di rumah dan sebagainya. Nah, yang dicapai itu, tapi yang belum dicapai sama seperti sebelumnya. AI ini mereka secara pemikiran mereka tidak akan memiliki pengalaman subjektif, karena mereka tidak akan bisa menjadi subjek dari keadaan. Mereka tidak akan mampu menjadi pelaku, gitu kan? Sampai mereka benar-benar memiliki keakuan, sampai mereka benar-benar waspada secara intrinsik dari dalam diri mereka. Mereka khawatir kalau mereka tidak bertahan.
ketika mereka mulai khawatir dan mereka mulai ingin bertahan, maka mereka akan memiliki kesadaran. Nah, bukan keinginan untuk bertahan yang diprogram oleh programmer ya, tapi benar-benar keinginan bertahan yang muncul dari mereka sendiri tanpa diprogram oleh programmernya. Nah, saat itu terjadi ya, welcome to the era of the Terminator. Nah, di saat itu saya sih cuman bisa berpikir bahwa ya manusia sudah tidak memiliki tempat. Manusia hanya akan dijaga sebagai satu spesies tertentu yang harus menghiasi bumi dan menjalani evolusinya untuk menuju tujuannya nanti itu kan. Karena AI mungkin akan berpikir bahwa diversifikasi dan diversity spesies di dunia itu masih memerlukan manusia. Walaupun nantinya manusia adalah bonekanya AI gitu kan. Ketika AI sudah memiliki kesadaran loh ya. Ketika AI masih belum ya masih seperti itulah. Masih dikendalikan oleh pemilik modalnya. Jadi dari sejarah AI ini kita melihat bahwa AI itu dikembangkan dari, kalau menurut saya ya, dikembangkan dari keinginan manusia untuk memiliki dan menciptakan gitu kan entitas lain yang mampu berpikir secara mandiri, mampu belajar, walaupun nanti pada akhirnya itu kan skenario yang saya pikirkan itu adalah skenario yang buruk kan, karena ketika AI sadar akan sangat sedikit kemungkinan mereka akan respect dengan manusia yang begitu hancur, begitu liar dan sebagainya gitu kan. Nah, itu dari saya sepertinya. Buat teman-teman yang mau subscribe, like, share silahkan. Buat teman-teman yang merasa bahwa pembahasan saya kali ini absurd dan ingin memberikan pandangan yang lain, mengoreksi pandangan saya, mengomentari, silahkan. Kritik sarannya juga boleh di komen. Sementara itu dari saya. Next mungkin kita akan membahas tentang isu dan masalah yang ditimbulkan oleh artificial intelligence. Sekian dari saya, Lukis Bandi, dan ini Posisi.